to kiss me. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Baik Safinati Naja dari Prodi Pendidikan Bahasa Inggris di Universitas Nahdlatul Ulama Mataram. Sekarang saya akan menjelaskan tentang salah satu teori penting dalam pelajaran English Semantic, yaitu Speech X Theory. Dan di sini saya akan menjelaskan tentang 5 macam topik. Topik yang pertama adalah definisi dari Speech X Theory, dan yang kedua adalah tentang klasifikasi dari Austin, dan yang ketiga adalah klasifikasi dari John Searle, dan yang keempat tentang direct dan indirect speech X, dan yang kelima adalah tentang felicity conditions. Oke, topik kita yang pertama adalah tentang definisi daripada speech X theory tersebut. Nah, apa sih itu speech X theory? Jadi, speech X itu adalah teori dalam pragmatik yang menjelaskan ketika kita berbicara, kita tidak hanya menyampaikan informasi saja, akan tetapi di sana kita juga menyampaikan sebuah tindakan dan informasi tersebut. Contohnya, ketika kita mengatakan saya berjanji, di sana kita tidak hanya menyampaikan informasi saja, melainkan kita sudah melakukan tindakan dari informasi tersebut, yaitu berjanji. Yang pertama adalah locutionary X atau tindakan lokusioner. Jadi, tindakan lokusioner ini adalah tindakan mengucapkan sesuatu secara literal. Artinya, apa yang kamu ucapkan secara harfiah. Contohnya, ketika kamu mengatakan saya haus. Nah, di sana kamu hanya sekedar menyampaikan informasi bahwa kamu sudah merasa haus. Yang kedua adalah illocutionary X atau tindakan illocutioner. Jadi, tindakan illocutioner ini adalah maksud atau niat dibalik apa yang kamu ucapkan. Artinya, apa yang ingin kamu lakukan dari ucapan tersebut. Contohnya lagi, saat kamu mengatakan saya haus. Maksud bisa jadi dibalik ucapan kamu itu, kamu ingin diambilkan air minum. Yang ketiga adalah perlocutionary X atau tindakan perlocutioner. Tindakan perlocutioner ini adalah dampak atau efek dari apa yang kamu ucapkan terhadap pendengar. Artinya, apa yang terjadi pada pendengar setelah kamu berbicara. Contohnya, setelah kamu mengatakan saya haus, maka si pendengar itu ia langsung mengambil air. Maka arti dari perlocutioner ini adalah dampak atau efek dari ucapan kamu. Oke, kesimpulan dari topik kita yang kedua ini adalah yang pertama, locutionary itu adalah kata-kata yang kamu ucapkan, dan yang kedua adalah illocutionary itu adalah maksud dibalik ucapan, maksud tersembunyi dibalik ucapan tersebut, dan yang ketiga adalah perlocutionary itu adalah efek atau dampak dari ucapan itu. Oke, topik kita yang ketiga adalah John Searle membagi illocutionary X menjadi 5 jenis utama berdasarkan dari fungsi dan tujuan dari ucapan kita. Yang pertama adalah assertive atau pernyataan. Tujuannya adalah untuk menyampaikan sesuatu yang dianggap benar. Tujuannya adalah untuk menyampaikan fakta, opini, atau kenyataan. Contohnya adalah dari kata I believe you. Dari kata I believe you itu kamu menyampaikan, kamu menyatakan kebenaran bahwa kamu percaya. Yang kedua adalah directives, yaitu permintaan atau perintah. Tujuannya adalah untuk memerintahkan orang lain untuk melakukan suatu tindakan.
Nah, fungsinya di sini adalah untuk meminta, merintah atau menyarankan. Contohnya seperti saat kamu mengatakan please open the door. Nah, saat kamu mengatakan kalimat tersebut please open the door, maka saat itu pula kamu juga ingin lawan bicaramu itu melakukan tindakan tersebut, yaitu membuka pintu. Yang ketiga adalah commissive, janji atau komitmen. Tujuannya adalah untuk menunjukkan komitmen dari pembicara untuk melakukan sesuatu di masa depan. Fungsinya di sini adalah untuk berjanji, bersumpah, dan lain sebagainya. Nah, contohnya seperti saat kamu mengatakan I will help you tomorrow. Nah, di sana kamu sudah memiliki niat untuk membantunya, untuk melakukannya nanti atau besok atau enggak sekarang gitu. Yang keempat adalah ekspresif atau pernyataan perasaan, menunjukkan perasaan. Tujuannya adalah untuk menyatakan perasaan atau emosi dari si pembicara. Nah, fungsinya adalah untuk menunjukkan emosi sedih, senang, syukur, dan lain sebagainya. Contohnya, saat kita mengatakan seperti kita mengatakan I'm sorry. Nah, di sana kita sudah menyatakan situasi dari saat keadaan tersebut. Dan yang terakhir adalah declarations, pernyataan yang mengubah suatu hal. Ucapan ini ia langsung mengubah kenyataan atau status dalam suatu hal, tapi hanya bisa dilakukan oleh orang-orang yang memiliki orang-orang yang punya otoritas. Nah, fungsinya adalah untuk mengubah sesuatu atau status secara resmi. Contohnya dari kalimat I now pronounce you husband and wife. Kalimat itu bisa mengubah status seseorang jika dikatakan atau diucapkan oleh orang yang memiliki wewenang. Nah, ringkasan dari topik kita yang ketiga ini adalah asertif itu berarti menyatakan, directive itu berarti menyuruh atau meminta, commissive itu berarti berjanji, dan ekspresif itu berarti menyatakan perasaan, dan yang terakhir adalah declarations itu berarti ucapan yang mengubah status. Topik yang keempat adalah perbedaan antara direct dan indirect speech acts. Direct speech acts itu adalah kata secara jelas atau langsung. Contohnya, tolong ambilkan saya air. Nah, sedangkan kata indirect speech acts itu adalah kata yang secara halus atau biasa kita sebut dengan sindiran. Contohnya, aku haus nih. Nah, yang berarti niat sebenarnya kamu itu adalah ingin diambilkan air. Dan topik kita yang terakhir adalah felicity conditions. Agar sebuah speech acts itu berhasil, ia harus memenuhi syarat-syarat tertentu, yaitu felicity conditions. Misalnya, ucapan dari saya menyatakan kalian suami istri. Ini sah apabila yang menyatakannya itu adalah orang yang punya wewenang, seperti penghulu, ayah kandung, kakek, dan lain sebagainya. Oke guys, jadi materi kita, topik kita pada malam hari ini, nanti penutupannya itu. Nah, oke guys, cukup ini saja topik kita pada hari ini, dan saya ucapkan terima kasih banyak bagi kalian yang menonton, dan jangan lupa like, comment, subscribe, dan share. Thank you so much. The last I say, Allahumma fiq wal hadi ila sabil rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.